Halo, salam kenal semuanya. Perkenalkan, saya Kak Ivan. Di sini saya akan menceritakan tentang sebuah cerita yang menarik nih. Nah, ceritanya itu apa? Ada yang tahu nggak mau cerita tentang apa? Oke, sebelumnya di momen kali ini itu cerita yang diangkat itu adalah tentang binatang. Jadi adik-adik sekalian yang tertarik nih sama hal isu-isu tentang binatang bisa menyimak nih ceritanya dengan baik. Oke. Kakak coba share screen dulu ya untuk kita lihat langsung ceritanya tentang apa. Oke, sebentar. Oke. Nah, jadi ceritanya kakak akan bercerita kali ini tentang Ayo Mencari Capung. Ada yang pernah baca nggak ceritanya? Ada yang pernah denger nggak? Oke. Nah, jadi cerita ini itu ditulis oleh Kak Sri Widiawati Kinasi dan diilustrasikan dengan sangat menarik oleh Kak Nabila Adani. Oke. Kita langsung masuk ke ceritanya ya. Nah, di gambar pertama, adik-adik bisa ngelihat nih, ada seorang ibu guru yang sedang berdiri di depan kelas dan sedang bercerita tentang materi pada pagi kali itu. Oke, kita lanjut ke gambar kedua. Nah, di gambar kedua, ini ada banyak sekali nih teman-teman SD yang sedang berdiskusi di kelas. Nah, mereka sedang mendiskusikan tentang apa? Pagi itu, ibu guru sedang memberikan tugas akhir pekan untuk mengamati serangga. Nah, di tugas kali ini itu mereka boleh bekerja kelompok. Ada yang memilih mengamati semut, ada pula yang memilih untuk mengamati belalang. Oke, kita masuk ke cerita berikutnya. Nah, di kelas itu juga ada dua orang siswi yang bernama Trisna dan Sukma. Trisna itu yang sebelah kiri ya, adik-adik. Jadi Trisna yang mengenakan kuncir dan Sukma yang duduk di kursi. Nah, pagi itu Trisna ngajak Sukma nih untuk mengamati capung sebagai tugas PR mereka di akhir pekan. Capung, Sukma tidak yakin. Memangnya capung itu serangga? Kata Sukma bertanya. Nah, setelah asik berdiskusi tentang hewan apa yang akan mereka amati, akhirnya Sukma setuju dengan permintaan Trisna untuk mengamati capung sebagai tugas akhir pekan mereka. Yuk kita lihat kelanjutannya yuk. Nah, akhirnya Trisna dan Sukma memilih untuk pergi ke halaman belakang sekolah. Di sana mereka melihat teman-teman mereka yang lain sedang asik bermain. Ada yang bermain sepak bola, ada yang bermain layang-layang, ada juga yang bermain lari-larian. Hingga Trisna dan Sukma berhasil menemukan sebuah capung besar berwarna hijau sedang hinggap di salah satu rumput. Mereka mengendap-endap, berusaha untuk mengamati lebih dekat dan menangkap capung hijau itu. Hap, Tisna berusaha untuk menangkap capung, tetapi sayangnya tidak berhasil. Capung hijau dan besar itu lolos sebelum ditangkap oleh Tisna. Tapi mereka masih menemukan capung baru nih. Capung kali ini ukurannya nggak kalah besar sama capung yang hijau. Warnanya berwarna pink, dan capung ini juga hinggap di salah satu rumput belakang sekolah. Kata Sukma. Mereka pun juga masih mengendap-endap dan berusaha untuk mendekati capung itu. Dapat nih capungnya, kata Trisna. Namun, Trisna melepaskannya lagi. Aduh, tanganku geli. Trisna tidak terbiasa untuk memegang capung. Akhirnya dia melepaskan capung itu kembali. Bagaimana kalau pakai ini, kata Sukma. Sukma menawarkan sebuah raket
yang biasa digunakan untuk bermain bulu tangkis untuk menangkap capung. Tidak, jangan dipukul, kata Trisna. Nanti capungnya bisa mati. Lalu tiba-tiba ada seorang anak laki-laki berambut ikal menghampiri mereka. Begini caranya menangkap capung, kata anak laki-laki itu sambil menangkap capung yang sangat besar dan berwarna biru. Dapat kan? Katanya bangga. Tapi Tisna tidak tega melihatnya. Dia juga tidak puas karena dia tidak berhasil menangkap capung itu sendiri. Akhirnya, Tisna meminta anak laki-laki berambut ikal itu untuk melepaskan capungnya. Lepaskan saja, kata Tisna. Untunglah capung biru yang besar itu berhasil terbang lagi setelah dilepas. Tapi, itu ada serang laba-laba, kata Tisna. Aku punya ide nih, Sup. Wah, ide apa yang akan digunakan si Tisna? Yuk kita lihat lagi ceritanya. Mari kita buat raket, kata Tisna. Tentu saja bukan raket yang itu ya, Sup. Kita bikin raket baru untuk menangkap capung. Wah, menarik banget nih idenya Tisna. Ada yang penasaran nggak? Tisna bikin raketnya dari apa? Kita cek lagi yuk ceritanya. Oke, pertama kita siapkan tulang daun pisang dan lidi bambu. Lalu kita buat kerangka raket nih, Sup, kata Tisna. Mereka mengumpulkan tulang daun pisang dan lidi bambu di belakang sekolah, dan mereka secara inisiatif membuat raket itu sendiri. Oh ya, jadi sarang laba-laba yang tadi kita lihat, itu kita jadikan jaring untuk menangkap capungnya nanti. Wah, keren sekali ya idenya si Trisna. Dia sangat kreatif dan mau untuk berpikir dan mencari solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Wah, berhasil, kata Trisna dan Sukma. Dengan raket buatan mereka sendiri, mereka berhasil untuk menangkap banyak sekali capung untuk diamati dan dijadikan tugas PR di sekolah mereka. Mereka mengamati dan memegang capung itu dengan pelan-pelan. Mereka melihat capung punya 4 sayap, badannya beruas-ruas, dan punya mata yang sangat unik. Dan jangan lupa, kakinya juga berjumlah 6. Nah, betul kan? Capung itu termasuk serangga, kata Trisna. Mereka pun kegirangan karena berhasil menangkap dan mengamati capung secara langsung. Tapi mereka juga kasihan dan tidak akan menyiksa binatang itu atau serangga itu untuk dijadikan mainan. Akhirnya, Tisna dan Sukma melepaskan capung yang mereka tangkap. Selamat jalan, capung. Terima kasih sudah membantu kami. Selesai. Jadi, itu tadi cerita yang kakak bawakan. Nah, ada yang penasaran nggak pesan moral dari cerita ini tuh apa? Yuk, ada yang mau coba jawab? Oke, kakak bantu jawab ya. Jadi, pesan moral dari cerita ini adalah ada 3 nih, teman-teman. Yang pertama, pesan moralnya adalah jangan pernah berhenti berjuang. Apapun impian kalian, apapun impian adik-adik yang adik-adik inginkan, adik-adik harus berjuang semaksimal mungkin. Dan yang kedua, seperti yang dilakukan oleh Sukma dan Trisna, mereka selain gigih dalam berjuang, mereka juga berani untuk memikirkan solusi dan berpikir kreatif. Seperti yang dilakukan Trisna misalkan. Trisna berani untuk membuat raket sendirian, dengan idenya sendiri, dengan inovasinya sendiri, dan akhirnya berhasil digunakan untuk menangkap capung. Dan pesan moral yang ketiga, kita tidak hanya menyayangi keluarga kita, tidak hanya menyayangi keluarga sahabat-sahabat kita, tetapi kita juga harus menyayangi binatang, seperti yang dilakukan Tisna dan Sukma. Mereka menangkap capung untuk diamati
secara langsung saja, tetapi mereka tidak berusaha untuk menyakiti si capung. Dan bahkan setelah mereka berhasil menangkapnya, mereka melepaskan si capung. Seperti itu. Itu tadi cerita yang kakak bawakan. Semoga adik-adik bisa mengambil pesan moral atau nilai yang bisa diterapkan di kehidupan adik-adik sehari-hari. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Selamat sore.